Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal
munkar. Iko sedang pengajian. Wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itu orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, saatnya kita ikuti siaran langsung takbik akbar dari Masjid Jami' Taro Gurun Panjang Bukit Tinggi bersama Ahmad Ihsan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar sebangsa dan setanah air. Kami siarkan langsung dari Masjid Jami' Taro Gurun Panjang Kota Bukit Tinggi. Tablik akbar bersama Ustadz Kondang, Ustadz Abdul Somad yang sudah hadir di beberapa saat lalu pendengar, dan juga tim RRI Bukit Tinggi akan juga menyiarkan tausiah Ustadz Abdul Somad yang tentu pesan penting yang bisa kita manai untuk pagi hari ini dengan upaya atau memaknai hari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kami bisa gambarkan kepada Anda di masjid ini Pemda Provinsi yakni Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasuh Abid dan juga Wali Kota Bukit Tinggi Ramdan Batis beserta jajaran dari Pemkab Bukit Tinggi sudah bersama kami di Masjid Jami' Taro, dan juga di luar sana juga sudah banyak masyarakat yang memadati lapangan. Dan untuk menjelang kita akan ikuti tausiah bersama, kita akan sedikit pantau juga bagaimana situasi di luar lapangan atau di luar masjid ini. Kita kembali kita bersama rekan Mas Diki Putra di luar Masjid Jami' Taro. Rekan Diki, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Ihsan di dalam, dan pendengar dari luar dapat kami laporkan ribuan masyarakat datang memadati hadir untuk acara kegiatan tablik akbar di kesempatan hari ini, yang mana kegiatan hari ini ceramah yang dihadirkan dan juga diisi oleh Ustadz Kondang kita, Ustadz Abdul Somad, yang sudah hadir juga di kesempatan hari ini, yang saat ini tengah memberikan ceramah ataupun tausiahnya di kesempatan hari ini. Baik pendengar, untuk selanjutnya kita ikuti langsung kegiatan dan kita simak dengar bersama ceramah dari Sang Ustadz Abdul Somad.
tempatnya. Sifat orang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sifat orang beriman, kalau dia diberi amanah, maka dia menunaikan amanah. Termasuklah memasukkan duit ke dalam kresek ini, meletakkan amanah. Kok Ustaz langsung ke situ? Itu namanya calia. Letakkanlah amanah pada tempatnya. Berbahagia kita pada subuh yang penuh berkah ini, memandang beko. Berbahagia kita pada subuh yang penuh berkah ini, menengok karpet yang hijau, bukan main cantik dan indah. Lama anda duduk di sholat di atas karpet, luar biasa. Tapi perlu saya beritahu, karpet Iko masih hutang. Ustaz kok tahu? Ambo kok masih ada intelijen ambo. Mau cari-cari maklumat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, letakkanlah amanah pada tempatnya. Siapa yang bisa memaksa orang, yang mengajak orang, tidak lain tidak bukan adalah pemimpin. Ada orang miskin. Orang miskin ini punya layak menerima amanah. Apa dia? Mendapat 1/8 dari zakat. Orang kaya wajib berzakat. Orang miskin takut meminta kepada orang kaya. Hai orang kaya, mintalah zakat. Takut dia. Jangankan mau bicara pada orang kaya, mengetuk pintu rumahnya pun takut. Assalamualaikum. Bukan dia menyambut, anjing herder nang keluar. Maka siapa yang bisa mengambil amanah harta orang kaya diserahkan kepada orang miskin? Siapa yang sanggup? Pemimpin. Abdul Somad sanggup? Ambo menjadi anggota sosialisasi zakat berbulan-bulan, bertahun. Diangketlah ambo, Ustadz Somad kami beri SK anggota sosialisasi zakat. Ambo pun Masya Allah hebat. Ambo tanya, mana ambo diangket jadi dewan sosialisasi? Suara kareh, bukan de ilmu ado. Masuk kantor, keluar kantor, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Masyarakat, Pak Ustadz, kami pegawai kau tidak taluk bayar zakat lagi. Dek apa? SK kami lah dipegang bank. Kami kau fakir miskin bu ya. Mereka mengaku miskin susah. Tapi coba kalau ulil amri pemimpin, bisa dibuatkan MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Siapa yang tidak membayar zakat potong atas, maka langsung diberikan hukuman. Bisa apa tak bisa? Bisa. Itulah enaknya jadi pemimpin. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 naungan itu bukan ustad, bukan ulama, bukan buya, bukan kiai. 7 naungan yang mendapatkan naungan. Dan pertama mendapatkan naungan di padang mahsyar, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Oleh sebab itu, letakkanlah amanah pada tempatnya. Seandainya pemimpin itu adil, apakah masih ada fakir miskin? Tak ada. Siapa contohnya? Umar bin Abdul Aziz, bukan bin Abdul Somad. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah tak sampai 3 tahun. 3 tahun kekuasaannya, dari mulai Yaman sampai ke Darul Baydha. Kita hitung sekarang berapa negara? Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Palestina, Lebanon, Mesir, Tunisia, Libya, Aljazair, Maroko. 9 negara wilayah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Dia menantang, siapa yang sanggup berjalan kaki dari Yaman sampai ke Palestina, teruskan sampai ke Maroko untuk mencari fakir miskin. Tidak akan ada fakir miskin. Apa sebab? Meletakkan amanah pada tempatnya. Ini sekarang banyak jamaah komplain ke saya. Tidak terhitung berapa kali pertanyaan jamaah, Ustadz Somad, apa hukumnya saat khotib khutbah Jumat kotak lewat di depan? Pernah tidak Bapak Ibu mendengar pertanyaan model itu? Apa hukumnya khotib khutbah Jumat kotak lewat di depan? Saya bilang kalau kotak, sedangkan kotak lewat aja tidak ada piti masuk. Bahkan kalau tidak ada kotak. Zaman dulu kenapa tidak ada kotak lewat? Karena memang amanah diletakkan pada tempatnya.
Saya senang subuh ini hadir pemimpin-pemimpin kita. Bapak Wakil Gubernur hadir, Bapak Wali Kota hadir, Bapak-bapak anggota Dewan hadir. Maka kehadiran mereka ini merupakan kehormatan yang luar biasa. Ada dua manfaat. Pertama, dengan hadirnya mereka, hilanglah kesan bahwa saya ustadz radikal. Berarti kalau ambo radikal, mereka kok pemimpin radikal. Yang kedua, bahwa dengan kehadiran mereka nanti ambo di padang mahsyar ditanya di Allah Ta'ala, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan? Sudah ya Allah. Melalui YouTube atau langsung? Langsung ya Allah, ke telinga mereka ya Allah. Maka lapih lambo di akhirat. Ternyata bapak ibu pun ikut senang. Dari ketawanya ketawa lepas. Alhamdulillah. Salalu awak atau apa kok? Saudaraku, ambo biasa tausiah ndak lebih ndak kurang dari 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi di masaji awak ndak ada botol. Bagus, sekali lagi kalau minum jangan pakai botol, karena botolnya akan dibuang menjadi plastik, menjadi sampah. Plastik kalau dimasukkan ke dalam tanah 100 tahun baru hilang. Maka jangan lagi pakai botol. Minum jangan pakai botol, bawa termos dari rumah. Itu program kita, nama programnya Less Waste. Apa namanya? Less Waste. Tidak ada yang terbuang. Program bersihkan Indonesia dari sampah. Takbir. Potong videonya, kirim, masukkan ke Instagram, like and share. Bukan mudah membuat iklan-iklan itu, tapi ada cara yang mudah. Lewat apa? Ternyata pengajian tidak hanya mengajak orang sholat, tidak hanya mengajakkan orang puasa, tapi sekali lagi kalau Abdul Somad yang tak punya kekuasaan mengajak, marilah kita jangan buang botol sembarangan. Seekor buaya mati di dalam laut ketika ditarik jenazah, buaya tidak jenazah, bangkai. Ketika ditarik bangkai buaya, dibelah perutnya, apa isi perutnya? Terpal. Buaya makan plastik, disangkonya kulit ayam, kulit ikan, kulit kambing, rupanya terpal. Mati buaya makan plastik. Siapa yang berdosa? Manusia ikut membunuh hewan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Abdul Somad yang ceramah, jangan buang sampah sembarangan, jangan buang botol sembarangan, tak bermakna. Tapi coba kalau pemimpin membuatkan peraturan, siapa yang membuang permen karet, plastik gadang mana permen karet, siapa yang membuang permen karet sembarangan, maka akan dituntut $100. Ada enggak dan berani buang sampah sembarangan? Tidak ada. Ini Abdul Somad ini ngarang aja nih. Mana ada buang permen karet sembarangan dituntut $100? Singapura. Singapura itu negara Islam apa tak Islam? Tidak, bukan Islam, namanya aja Lee Kuan Yew. Kalau Islam Abdul Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah hebatnya kekuasaan. Walaupun tak Islam, tapi kekuasaan kalau dipakai untuk menjaga kebersihan, ternyata peraturan-peraturan itu bisa dibuat. Kita negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, maka kita dibangun berdasarkan negara demokrasi. Demokrasi artinya dipilih oleh rakyat, masyarakat banyak, bapak ibu memberikan suaranya, terpilihlah pemimpin-pemimpin. Setelah pemimpin itu duduk, mereka dengan kekuasaannya, dengan tanda tangannya, dengan apa amanah yang ada pada dirinya, maka dia bisa meletakkan amanah pada tempatnya sesuai yang difirmankan Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Tempatkanlah amanah pada tempatnya. Bagaimana kalau ada orang yang tidak meletakkan amanah pada tempatnya? Ayatul munafiqi salasun. Orang munafik itu tempatnya 3. Orang munafik itu sifat ciri-cirinya 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Yang 3 terkait amanah. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Orang munafik letaknya di mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu letaknya di dalam kerak api neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu levelnya ke atas, bukan ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke atas. Nah, yang paling panas bawah, itu namanya VVIP. Very very important person.
Nah, inilah yang paling azab neraka, luar biasa. Apinya yang paling bawah, keraknya, disitulah letak orang-orang munafik yang menyia-nyiakan amanah. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita diberi amanah dan meletakkan amanah pada tempatnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Seandainya doamu makbul, tapi doamu cuma satu, doamu makbul diterima Allah, tapi doanya cuma satu. Hai anak-anak lajang, jangan kalian berdoa berikan aku jodoh yang solehah, jangan. Karena kalau doamu cuma satu, kau minta jodoh yang solehah, yang dapat cuma kau, temanmu tak bisa. Betul? Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, seandainya doamu dan doamu itu cuma satu, maka mintalah satu. Apa dia? Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Kata si anak muda, baguslah saya minta istri, saya belum punya bini Pak Ustaz. Kalau kau minta doa cuma satu istri, yang dapat cuma kau, yang lain tak dapat. Tapi kalau kau doa pemimpin yang adil, teman-temanmu pun bisa dapat istri yang solehah. Betul? Bagaimana caranya? Pemimpin yang adil akan meletakkan amanah, maka diadakannya nikah masal gratis. Setuju? Setuju pula ini. Nan kue menyabik setuju, berarti itu nan berakali ditulak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sampel contoh sederhana. Kalau dia minta doa untuk dirinya saja, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh, anak dia saja yang soleh, anak orang lain tidak. Tapi kalau dia minta pemimpin yang adil, ya Allah berikanlah aku pemimpin yang amanah dan adil, adil dan amanah, maka dibuatkanlah sekolah agama, ditolong pondok pesantren, didirikan Islamic boarding school. Akhirnya anak kita soleh, anak orang soleh, anak semua orang soleh, satu negeri menjadi soleh. Itulah ciri kepemimpinan Rasulullah SAW yang pertama, bahwa dia amanah. Bisa kita lanjutkan? Tadi ambo mulai jam 5.5 balik, kini sudah jam 5.30, habis 1 poin 15 menit. Insya Allah sampai kini ceramah ambo jale, waktunya jale, dalilnya jelas, ayatnya jelas, poinnya jelas. Jadi kalau ada orang namanya Bu ceramah Ustaz Somad ndak jelas, itu inyo ndak jale atau ambo ndak jale? Nampak mana paketnya ndak ambo sampai giga. Nah, insya Allah kalau di kok lah 2 kali putar nampaknya PT kok. Oh, biasa ditampek-tampek lain sekali saya cukui. Rupanya di masjid awak 7 kali. Sama macam tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Apa ciri kepemimpinan Rasulullah SAW yang kedua? Ciri yang kedua adalah wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau menetapkan hukum, maka hukumnya adil. Ini sifat adil itu tidak mesti sama. Anak 5 orang dikasih jajan 1 orang 100.000, adil apa tak adil? Anak 5 orang dikasih jajan 100.000, yang satu S3 100.000, nomor 2 S2 100.000, nomor 3 S1 100.000, nomor ampe SMA 100.000. Nah nomor 5 sebenarnya targetnya anaknya sampai, cuma tiba-tiba menyusul surang terakhir. Nah nomor 5 kok TK, nan TK 100.000 aja. Adil apa tidak adil? Tidak adil. Ini orang tua zalim. Kenapa zalim? Karena anak TK 100.000, masa anak S3 100.000? Untuk apa? Oleh sebab itu makna adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pemimpin Rasulullah SAW menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini pantasnya begini, ini layaknya begini, ini cocoknya begini, ini sesuainya begini. Abdul Somad ini cocoknya tinggi letaknya. Nah, ini termasuk adil nih. Menampakkan ambo di atas kok termasuk adil. Tapi bagi sebagian orang yang tak paham, ini tidak sopan. Di bawah ada nenek mama, alim ulama, dia pandai. Mengalahnya di atas, apa kelebihannya? Lebih bare, enggak, ini 50 kilo. Abdul Somad mesti diletakkan di atas supaya amak-amak di belakang bisa mencaliak. Selama itu kami menengok Ustaz di YouTube, kami sangka Ustaz kau bentuk Upin Ipin. Ada di YouTube tapi enggak ada di alam nyata. Rupanya ada Ustaz itu.
meletakkan pada tempatnya. Yang cocok diletakkan di sana, yang sesuai diletak sini. Meletakkan kuali di ruang tamu itu zalim. Kuali letaknya sesuainya di tempat tidur. Kuali tempatnya adalah di tempatnya di dapur. Maka orang yang amanah sudah selesai nomor satu. Yang kedua sifatnya adalah adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka kalau ada pemimpin yang tidak meletakkan orang yang tidak sesuai pada tempatnya, itu adil apa tidak adil? Lawan daripada adil zalim. Amanah lawannya khianah. Amanah lawannya khianah. Sedangkan adil lawannya zalim. Makanya kita selalu minta Rabbana zalamna, kami sudah zalim pada diri kami. Semestinya bangun pagi itu sholat ke masjid, tapi bangun pagi malah tidak menempatkan diri di tempat yang mestinya diletakkan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala suruh dia ke masjid tapi dia tidak ke masjid. Maka orang ini tidak menempatkan pada tempatnya. Lawan daripada adil adalah zalim. Jangan jadi orang zalim. Bapak jangan zalim sama anak-anak bapak. Bapak jangan zalim dengan keluarga bapak. Karena kezaliman kita akan dituntut walaupun sebesar biji sawi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau ada pemimpin mengangkat orang yang tidak layak, maka dia adil atau zalim? Zalim. Mana dalilnya? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, kalau ditempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, fantaziris sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Ada sarjana teknik bangunan, tiba-tiba ikut tes tidak lulus, ditempatkan jadi pegawai keuangan. Ini adil apa zalim? Zalim. Sebaliknya pula, dia cocoknya jadi guru, tapi diletakkan menjadi arsitek bangunan. Nah, itulah kiamat sudah terjadi. Kiamat tidak terjadi Pak Ustadz, kiamat besar tidak terjadi, tapi dinding masjid retak-retak terjadi. Karena dia tidak tahu berapa semennya, berapa batu batanya, berapa kerikilnya. Itu satu contoh kasus. Kok Ustadz tiba-tiba ingat itu? Saya tak tahu. Saya ceramah tak pernah saya program. Apa yang ada di kepala saya itu saya sampaikan. Tak pernah saya bayang-bayangkan dulu nanti saya akan bicara ini enggak. Yang saya ingat dalil-dalil umumnya secara besar saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sifatnya yang kedua adalah adil. Maka Rasulullah SAW itu adil. Nabi ketika akan naik bersembunyi ke Jabal Thur, waktu mau hijrah sama Abu Bakar Siddiq, siapa yang tidur di tempat tidurnya? Ali. Siapa yang menemani naik ke Jabal Thur? Abu Bakar. Sekarang saya tanya, ditempatkannya ini adil apa tak adil? Yang naik ke atas orang tua renta. Waktu itu umur Nabi waktu itu 53 tahun. Sedangkan umur Abu Bakar 2 tahun lebih muda dari Nabi. Berarti waktu itu umur Abu Bakar 51 tahun. Umur 51 tahun naik ke atas Jabal Thur. Lutut sakit tulang, gula darah, diabetes mellitus, jantung koroner. Bayangkan umur 51 tahun naik ke atas. Anak muda Sayyidina Ali. Beda Ali dengan Nabi 30 tahun. Kalau Nabi waktu itu umurnya 53, beda Nabi dengan Ali 30 tahun. Berapakah umur Sayyidina Ali? 23 tahun. Anak umur 23 tahun suruh tidur tempat tidur. Yang 51 tahun naik ke atas. Nabi itu adil apa zalim? Beko awak jawe zalim, dilapor orang ke polisi, penistaan agama, menyambut Nabi zalim. Naik ke atas memang berat, tapi resikonya ringan, selamat. Tinggal di tempat tidur resikonya berat. Kenapa? Karena semua anak-anak kepala suku sudah menyiapkan pedang ingin mencincang kepala Sayyidina Ali. Maka saat itu orang yang berpikir jernih, yang paham, nampaknya tak adil. Tugasnya ringan, cuman tidur. Memang tugasnya ringan, resikonya bro. Resikonya, seandainya mereka tidak buka selimut Nabi, hancur kepala macam keripik sanjai.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi adalah orang yang adil. Kalau resikonya berat, diletakkan keluarga terdekat. Tapi kalau resikonya ringan, dibawa keluarga yang jauh. Berat, mati resikonya. Tapi itulah letak hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat yang kedua pemimpin menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah adil. Mudah-mudahan jangan sangka ini cerita saya ini hanya untuk pemimpin-pemimpin negara saja. Bukan. Pemimpin suku saja. Tidak. Bapak semuanya adalah pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Bapak ini pemimpin atau tak pemimpin? Pemimpin. Bapak yang tidak menyebut pemimpin berarti anggota istri. Ikatan suami takut istri. Di rumah hendaknya saya memang pemimpin Pak Ustadz, tapi kalau balik ke rumah ambo wakil Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak tempatkanlah pada tempatnya. Anak Bapak ini cocoknya begini, anak Bapak ini sesuainya di sini. Saya memang bukan pemimpin, bukan pemimpin politik, bukan pemimpin negara, tapi dalam pengajian-pengajian pun saya letakkan itu pada tempatnya. Maka saya buat ada koordinator ceramah Sumatera Utara. Nama koordinatornya Ustadz Iqbal, abang kelas saya waktu di Mesir dulu. Saya tak tahu ini peta di Sumatera Utara, bagaimana keadaannya, bagaimana situasinya. Maka kalau ada yang mengundang, hubungi beliau supaya dia tahu menempatkan pada tempatnya. Nanti kalau masuk ke Jambi, kakak kelas saya di Mesir dulu, namanya Ustadz Ican LC. Hubungi beliau, beliau yang tahu situasi Jambi. Beliau sudah datang nih menjemput saya kemari, karena nanti sore kami akan berangkat ke Jambi langsung ke Kerinci pengajian. Untuk Sumatera Selatan, Palembang dan sekitarnya, saya tak tahu. Maka saya di sana minta tolong. Ada namanya Habib Mahdi bin Syihab. Habib Mahdi yang membawa saya. Untuk Sumatera Barat, saya tak tahu Sumatera Barat bagaimana situasi keadaannya. Alhamdulillah ada satu lembaga namanya Bukit Tinggi Madani Berbagi. Salah satu programnya namanya Bukit Tinggi Mengaji. Arti mengaji artinya pengajian-pengajian. Maka semua pengajian dari mulai Payakumbuh sampai ke Painan, saya serahkan. Tolong koordinir. Karena saya tidak punya manajemen. Karena saya bukan artis. Banyak pula isu-isu di internet itu mengatakan manajemen Abdul Somad. Saya belum jadi artis. Kalau sempat saya jadi artis, banyak artis-artis menganggur. Saya tak punya artis. Saya hanya relawan-relawan. Abang-abang ini tidak digaji. Abang-abang kelas saya ini adalah bisnismen. Orang-orang yang punya pekerjaan tetap. Mereka punya relawan-relawan dakwah. Akhirnya dijemputlah saya, dibawa ke tempat-tempat pengajian. Termasuklah di Bukit Tinggi, termasuklah kemarin di Harau, termasuk itu semuanya dikoordinir oleh Bukit Tinggi Madani Berbagi. Ada satu program namanya Bukit Tinggi Mengaji. Mudah-mudahan kita tetap mengaji, istiqomah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau sampai saya letakkan salah pada tempatnya, akhirnya menimbulkan fitnah. Sedangkan kita buat yang baik-baik pun tetap datang fitnah. Padi ditanam, tumbuh juga rumput. Konon lagi lah rumput itu betul ditanam, takkan tumbuh padi. Betul? Nampaknya sudah putaran yang ketiga. Kita lanjutkan yang keempat. Apa itu? Keberapa sekarang? Ambo sebenarnya ingat, cuma ngetes saja. Jamaah kau masih ingat enggak urutannya? Nah, kadang jamaah kalau dia tidak hobi mengaji, dia tak ingat itu. Terserah aja lah, yang penting capek awak pulang kan. Nah, sekarang jam menunjukkan jam 6 kurang 15. Pengajian kita akan berakhir jam 6 lewat 15. Karena tadi saya mulai jam 5.15. Tapi jam ambo tidak sama. Oh sama, Masya Allah. Di beberapa masjid kadang tidak sama. Jam awak jam 6, jam masjid lah jam 9. Rupanya baterai habis. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Maka semangat Ustaz ceramah di masjid awak subuh iko. Dan pertama membuat semangat itu jamaah melimpah ruah sampai ama-ama awak di pinggir kaca. Masya Allah, tabarakallah. Kami mencari ibu-ibu di luar macam mencari ikan ameh dalam akuarium. Masya Allah, tabarakallah. Ini masjid hebat luar biasa. Masjidnya mantap, lampunya, keramiknya. Tapi yang paling saya salut adalah tidak pakai kosen. Ini menunjukkan aman, tentram, tak ada maling di sini. Bersih, betul?
Di beberapa masjid saya tengok kotak infak itu sampai diikat, dicor ke tiang. Itu pun hilang juga. Ini masjid ini dua kemungkinan. Yang pertama aman, yang kedua memang tidak ada piti. Maling-maling lah tahu. Masuk awak? Enggak, ini karpetnya lunas lah gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepele mana bu ya aku kawak gitu. Kalau masjid kami ndak mantap, ndak kaya, ndak kan banyak kamera. Kan banyak kamera. Itu menunjukkan masjid ini hebat, betul? Keramiknya sampai mau manjik-manjik ke dinding ke tiang. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa itu sifat kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih mengedepankan negara, urusan orang banyak, urusan umat daripada pribadi. Ketika pada perang yang paling besar itu perang apa namanya? Badar. Perang Badar itu terjadi tahun ke-2. Kok sama lu membentuk guru TK? 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Perang Badar tahun kedua Hijrah, hari Jumat 17 Ramadan. Apa yang terjadi waktu itu? Maka kaum muslimin menang melawan kafir Quraisy. Berapa yang diperoleh harta rampasan perang? La taqillu an 50 alfi dinarin zahabiyyin. Tidak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Uang dinar satu kepingnya 4,25 gram. Berapa? 4,25 gram. Kalau di Bukit Tinggi 4,25 berarti 2 juta, tapi dek awak lah lama kenal 2 juta saya lah. 2 juta kali 50.000 keping. 2 juta kali 50.000 keping. Berapa? Memang kalau alun sarapan payah ngitung memang. Buka HP, hitung. 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Nabi Muhammad itu miskin apa kaya? 100 miliar. 100 miliar itu kalau balikan cincau. Oh, berenang sambil minum cincau. Siapa bilang Nabi Muhammad SAW miskin? Nih hasil rampasan perang 100 miliar. Datanglah anak kandung paling disayang Sayyidati Fatimah. Asalnya Sayyidi, tapi dek payah menyebut Sayyidi, Sidi. Itu asalnya Sayyidi, itu artinya tuanku. Kalau dia perempuan Sayyidati, payah menyebut Sayyidati, Siti. Siapa nama anak Nabi? Siti Fatimah. Sebenarnya Sayyidati Fatimah. Datanglah anak kesayangan Nabi Sayyidati Fatimah. Ayahandaku ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi Allah. Ya, ayah kan baru dapat harta rampasan perang 100 miliar. Betul. Tolonglah kasih budak hamba sahaya pembantu ke rumah ya. Menimba air aku tak sanggup. Suamiku Ali bin Abi Thalib susah. Anak-anak masih kecil. Tolonglah seorang yang bisa menjadi penolong menimba air, mencuci kain, membantu memasak. Apakah kata Nabi? Itu kasih pada Fatimah, anak kesayangan. Tidak. Apa kata Nabi? Sebelum tidur malam baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini pertanyaan tidak connect dengan jawaban. Jaka sembung bawa golok nggak nyambung bro. Minta pembantu dikasih subhanallah. Apa maknanya? Walaupun kau susah, tanganmu letih menimba air, walaupun tanganmu kasar membuat adonan tepung gandum, tapi kalau kau berzikir maka hidupmu akan tenang. Sekarang ada orang kaya pembantunya sampai 5. Satu khusus mengorek telinga, satu khusus motong kuku, satu khusus membukakan pintu. Orang-orang kaya yang pintunya dibukakan itu, apakah tak sanggup dia membukakan pintu? Sanggup. Orang kaya yang ada tukang khusus memotong kuku kaki kanan, apakah tak sanggup dia motong kakinya? Motong kaki pula. Tak sanggupkah dia memotong kuku kakinya? Sanggup. Lalu kenapa dia mesti ada pembantu memotong kuku kakinya? Dia mau menunjukkan, saya kaya loh, potong. Tapi Nabi Muhammad mau mengajarkan kepada anaknya, ayahmu kaya, ayahmu punya harta, ayahmu punya jabatan, tapi kau tak layak untuk mendapatkannya karena ada orang yang lain yang lebih berhak. Maka engkau cukup sebelum tidur bertasbih subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi pengajian Namboiko untuk pemimpin meletakkan amanah, lebih mengedepankan umat daripada urusan keluarga. Jangan dipraktikkan langsung ke pagi kok. Datang mereka mengambil kresek, Pak, Bapak mau ngasih berapa? Subhanallah aja banyak-banyak ambil tasbih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, makanya sebelum tidur itu jangan pikirkan harta banyak-banyak, tapi pikirkan apa bekal mati menghadap Allah. Sebelum tidur malam otak di-off-kan, karena kalau berpikir semua, pikirkan itu, pikirkan ini, pikirkan itu, pikirkan ini, pikirkan itu, pikirkan ini, itulah yang sampai jam 2 malam tidak lalu-lalu. Nama penyakitnya insomnia. Payah awak ke rumah sakit, jumpa psikiater. Pak psikiater, saya tak bisa tidur sudah 2 bulan nih Pak psikiater, bagaimana caranya? Kecek Pak psikiater, kamu masih syukur 2 bulan, ambulah 2 tahun tak lalu-lalu. Rupanya barek lu ujian ninyo daripada awak leh. Oleh sebab itu maka sebelum tidur malam, offkan pikiran, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz, saya sudah berzikir tapi payah juga tidur. Kenapa sudah zikir payah juga tidur? Sebelah kanan subhanallah, sebelah kiri remote. Itulah mana bisa hati berbagi. Matikan TV, matikan handphone, matikan remote. Orang-orang dulu, orang-orang tua kita dulu, sebelum tidur malam pegang tasbih. Makanya banyak ketika meninggal dunia dibuka selimutnya, tangan megang tasbih. Orang sekarang dibuka selimut, tangan megang HP. Dibuka handphone, apa update terakhir? Rasanya mau mati. Betul mati betulan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu ciri kepemimpinan Rasulullah, lebih mengedepankan umat daripada mengedepankan. Jadi Pak Ustadz, tentang PT tadi apa Ustaz? Nabi SAW menang perang Badar 100 miliar. Jatah Nabi berapa? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Bagi Nabi 1/5. 100 miliar bagi 1/5. 20 miliar. Kalau memang Nabi itu 20 miliar, kenapa lantai rumahnya tanah? Kenapa rumahnya kecil? Kenapa dia tidak kaya? Karena dia lebih mengedepankan umat daripada kepentingan pribadi. Begitu juga yang dilakukan oleh penggantinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu juga yang dilakukan oleh penggantinya Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Yang keempat kali putaran, barulah hamba faham. Eko sebenarnya mereka berputar eko karena Ustadz belum mengeluarkan duit gitu. Duit ambo pun pas selembar lagi tinggal. Ku ambo jalehkan supaya tak ada dusta di antara kita. Galak. Nanti ambo tambah lagi. Sampai mana tadi? Ambo kalau ngeluarkan PT kok hilang bahan apa? Kadang Bapak Ibu, jantung awak kok kadang biasa normalnya. Tapi kalau ada kek kotak infak. Bapak ada enggak merasakan itu? Ada enggak? Ada enggak? Ambo mancing-mancing saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ciri kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita lanjutkan? Kita lanjutkan yang keempat. Pemimpin menurut Rasulullah adalah dia sebagai mediator. Mediator kok Bu ya? Ada orang kaya, ada orang miskin. Siapa yang bisa mempertemukan orang kaya dan orang miskin? Pemimpin. Karena orang miskin menengok orang kaya nun di puncak bukit yang tinggi. Orang kaya pula menengok orang miskin, jijik. Maka siapa yang bisa memperjumpakan orang kaya dengan orang miskin kalau bukan pemimpin? Ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kaya kulitnya putih, bangsawan. Bangsawan itu Bu ya, bangsanan idui di awan. Siapa namanya? Abu Bakar Siddiq. Tinggi, hebat. Abu Bakar Siddiq. Sukunya Quraisy, kulitnya putih, mertua Nabi, orang kaya. Sedangkan satu lagi sahabat miskin, susah, melarat, hitam, Bilal bin Rabah. Tak mungkin berjumpa Abu Bakar yang di puncak bukit dengan
Bilal yang di bawah tanah. Tapi dijumpakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka bersaudaralah antara Abu Bakar dan Bilal. Ketika berjalan Abu Bakar dengan Bilal, apa kata Nabi? Hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini pemimpin kita Abu Bakar yang dulu membebaskan Bilal. Bilal itu dulu budak, Bilal itu dulu hamba, Bilal itu dulu sahaya. Siapa yang membebaskan Bilal? Abu Bakar Siddiq membeli Bilal. Tapi setelah masuk Islam sama-sama mulia. Siapa yang selopnya, sendalnya didengar Nabi dalam surga? Abu Bakar apa Bilal? Bilal. Seandainya Nabi manggil Abu Bakar, hai Abu Bakar, aku dengar suara selopmu dalam surga. Apa kata orang? Maklum, Abu Bakar Quraisy, Abu Bakar putih, Abu Bakar kaya, Abu Bakar mertua Nabi. Tapi yang dipanggil Nabi, ta'al ya Bilal. Bilal, come here a minute. Siko sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadaya fil jannah. Aku dengar suara terompah kayumu, aku dengar suara selopmu, aku dengar suara sendalmu dalam surga. Bilal itu hebatnya, belum masuk surga, selopnya udah masuk surga duluan. Jangan-jangan kita ini lebih hina daripada selop Bilal. Putih kita, ganteng kita, rupanya kita lebih rendah daripada selop Bilal bin Rabah. Makanya kalau ada di antara bapak ibu yang pulang nanti tiba-tiba sendalnya hilang, jangan sedih, berarti udah masuk surga duluan. Kamu sendal lo anda ada ambo lihat lah masuk surga duluan bersama sendal Bilal bin Rabah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah Nabi Muhammad yang bisa mempersatukan. Tapi pemimpin di zaman edan bagaimana? Justru menolong orang kaya, menginjak orang susah, belah bambu. Bagaimana cara belah bambu? Masukkan parang, angkat yang atas, injak yang bawah. Yang miskin semiskin-miskinnya, yang kaya diberikan kesempatan sekaya-kayanya. Maka pemimpin seperti ini di hadapan Allah tak punya wajah, karena di dunia sudah menjual wajahnya kepada orang, kepada manusia. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita sesuai dengan ceramah subuh ini seperti kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceramah saya di mana-mana umum saja. Ceramah saya di mana-mana lurus-lurus saja. Jadi kalau saya ceramah itu pahami sebagai ingin ngaji, ingin mengambil iktibar pengajian. Saya ingatkan, mendengar ceramah saya jangan tersinggung. Karena ada beberapa orang dengar sama ceramah tersinggung, balik mati. Bukan dia ambo hebat, enggak. Memang ajalnya lah tipu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang paling kaya di Madinah namanya Sa'ad bin Rabi. Siapa namanya? Sa'ad bin Rabi. Ada pula orang miskin susah baru pindah ke kota Madinah, namanya Abdurrahman bin Auf. Dijumpakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Wahai Abdurrahman bin Auf, dulu kau kaya tapi sekarang kau miskin karena tak punya harta benda. Wahai Sa'ad bin Rabi, engkau kaya raya. Dijumpakan Nabi antara orang kaya dengan orang miskin. Apa yang bisa saya bantu? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Apa kata Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf? Wahai Abdurrahman bin Auf, rumahku lebih dari 4, 5, 6. Mana rumah yang kau suka? Ambil. Wahai Abdurrahman bin Auf, istriku lebih dari 4. Waktu itu belum turun ayat haram bini banyak. Waktu itu mereka masih memakai mazhab poligami unlimited edition. Wah, banyak. Mana yang kau suka? Pilih. Nanti akan kuceraikan lalu menikah dengan engkau. Kata Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi apa kata jawab Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq, tunjukkan saya di mana pasar Bukit Tinggi. Apa lo ke Bukit Tinggi ceritanya? Dullani ala suq, tunjukkan saya di mana pasar kota Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pun berdagang, berniaga, lalu kemudian dia pun berhasil. Lalu kemudian dia menikah. Suatu hari Nabi melihat tangan Abdurrahman bin Auf kuning, atharu sufrah, bekas parfum. Parfum wangi dipakai pengantin baru waktu nikah, namanya za'faran. Bahasa Arabnya za'faran. Tapi sekarang saya tengok di mall parfum zafran. Apa lo zafran? Za'faran. Tapi nyo payah menyabik za'faran. Dek banyak lemak babi. Zafran. Zafran. Parfum za'faran. Kenapa kau pakai za'faran wahai Abdurrahman bin Auf? Aku baru menikah ya Rasulullah. Nikah diam-diam, ya. Kata Nabi, aulim walau bisyatin, kendurilah walaupun hanya memotong seekor kambing.
Makna Nabi, sumdurilah, buatlah walimah, buatlah pesta. Walaupun hanya memotong seekor kambing, artinya kalau seekor kambing itu di Arab undangannya 10 orang. Kambing itu 10 orang. Awak kambing se-RW. Di Arab motong ayam sampai ayam itu kalau di Mesir potongnya sampai cie 2, sayap 2, paha 2, sampai awak habis, hancur. Kadang awak pun ragu, iku ayam apa kata? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ustaz ngejek cincangnya, ndak? Makanan favorit ambo cincang. Ambo sedang studi komparatif tentang cara memotong ayam di tempat kita dan di Makkah, di Arab. Makanya jangan heran nanti kalau ada hadis Nabi mengatakan, kendurilah walaupun hanya seekor kambing. Hah? Hanya seekor kambing? Memang begitulah mereka, kambing hanya untuk 10 orang. Maknanya jangan nikah diam-diam. Tapi dibalik itu Nabi sudah mempersaudarakan antara yang kaya Sa'ad bin Rabi dengan yang susah, dialah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kaya, tapi ketika baru pindah itu hanya sebatang kara, hanya membawa baju yang ada di badan. Maka dipersaudarakan Nabi. Maka pemimpin-pemimpin kita mesti mempersaudarakan. Pemimpin kepala sekolah, jangan sangka kepala sekolah itu tidak pemimpin, persaudarakan. Anak-anak orang kaya bisa menolong anak miskin. Itulah yang disebut dengan subsidi silang. Tapi jangan kasih tahu. Semua yang masuk di sini wajib membayar uang setoran awal sekian puluh juta. Tapi yang orang-orang kaya dipotong, disalurkan kepada fakir miskin sehingga tertolonglah dia. Maka saling melengkapi, saling menutupi, saling melengkapi. Maka mudah-mudahan ke depan akan ada kebaikan-kebaikan pada diri, pada masyarakat. Kalau sudah masyarakatnya baik, jamaahnya baik, masjidnya baik, insya Allah negeri pun tetap akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu yang tak mencatat tidak masalah, karena sekarang kita sudah ditolong oleh saudara kita datang dari Jepang, namanya Sony. Ada lo Panasonic. Ada cik datang dari Korea, Samsung. Ada datang dari Amerika, Apple. Ada datang dari Jawa, Oppo. Hanya nama inge-inge kan awak. Jadi zaman dulu orang kalau pengajian ditulis, dicatat. Sekarang tak perlu dicatat, ditulis. Tapi kami pengajian nggak bawa kamera Pak Ustadz. Tak apa-apa. Pulang di rumah tinggal buka channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, ada waktu kita 10 menit lagi. Apa ciri kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih mengedepankan akhirat daripada ini dia. Jadi pemimpin dalam Islam bukan tujuan. Jadi orang kaya dalam Islam bukan tujuan. Lalu tujuannya apa? Walal akhiratu khairul laka minal wal akhiratu khairu wa abqa. Saya keliling-keliling Indonesia dari mulai Sabang sampai Papua, tapi perjalanan Pak Wakil Gubernur lebih jauh. Saya cuma sampai Sorong, beliau sampai ke Wamena. Lalu di antara gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota keliling jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Apa kata salah seorang pemimpin di negeri ini? Ustadz Somad, saya ini bisnismen, akhirnya saya ikut pilkada, menang, dan setelah ini saya merasakan 3. Yang pertama, waktu saya habis. Dulu waktu saya bisnismen ada weekend, Sabtu, Ahad, libur, main golf, main-main. Tapi sekarang tak ada waktu, pagi, petang, siang, malam, hari libur pun orang datang juga. Waktu saya habis jadi pemimpin nih Ustaz. Yang kedua apa? Yang kedua, duit saya banyak keluar. Dulu duit saya hanya untuk karyawan saja. Tapi sekarang semua orang datang, orang miskin, orang susah datang tiap hari, tiap petang, unlimited, 24 jam datang. Tapi saya punya kepuasan Pak Ustadz nomor 3. Apa kepuasannya? Saya bisa lebih banyak berbuat untuk umat. Ada kepuasan batin dalam hidupnya. Itu menunjukkan bahwa kepemimpinan, jadi RT, jadi RW, jadi kades, jadi kadus, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi bupati, itu semua adalah sarana jalan dipakai untuk menolong agama Allah. Abdul Somad ceramah, bantulah karpet masjid, tolonglah karpet masjid. Ustadz, kenapa yang selalu jadi contoh karpet? Itu nan paling dakek dia.
Bantulah. Apa yang bisa dilakukan Abdul Somad? Tapi bagaimana kalau pemimpin anggota dewan dibuatkan peraturan daerah, seluruh karpet masjid ditanggung oleh negara? Setuju apa tak setuju? Kalau mereka ditangkap KPK gara-gara salah alokasi dana, tidak ada payung hukumnya, maka inilah pentingnya ada orang yang menjadikan kekuasaan bukan mau cari kaya, menjadikan kekuasaan bukan mau jadi favorit, viral, dikenal dunia, tapi dianggapnya dengan kekuasaan itu dia bisa lebih banyak berbuat untuk umat. Ustadz Abdul Somad, selama saya menjadi kanwil BPN, Badan Pertanahan Nasional, seluruh masjid-masjid, surau, langgar, musola, TK, yayasan anak yatim, piatu, seluruh rumah jompo, suratnya dibuatkan surat tanah gratis. Bagus apa tak bagus? Bagus. Sekarang masjid kita ini sudah dibuatkan tak akta wakafnya? Masjid-masjid, saya ingatkan kepada seluruh, karena kemarin saya baru ceramah di Badan Pertanahan Nasional, maka seluruh surat-surat masjid, surau, langgar, musola, maka itu kebaikan untuk umat. Berpikirlah wahai bapak kepala dinas, berpikirlah wahai bapak kepala kantor, selama menjabat kira-kira apa yang pernah kita buat untuk tabungan akhirat kita. Alhamdulillah Ustaz Somad, Pak Bupati kami rajin sholat duha, Pak Gubernur kami rajin sholat tahajud, Pak Menteri kami rajin sholat witir. Itu bukan amal pejabat, itu amal emak-emak. Tahajud, witir, duha, baca Quran, siapapun bisa melakukannya, betul? Tapi ada amal yang tak bisa dilakukan oleh bapak, yang tak bisa dilakukan oleh ibu, tapi hanya bisa dilakukan oleh bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan. Segenggam kekuasaan di tanganmu lebih bermakna daripada ilmu yang ada di kepalamu. Segenggam kekuasaan yang ada di tanganmu lebih bermakna daripada ijazah S1, S2, S3 yang ada di lemarimu. Kenapa demikian? Karena dengan segenggam kekuasaan bisa meratakan keadilan. Oleh sebab itu maka dalam Islam diajarkan mendoakan pemimpin. Jangan lupa setiap selesai salat, Allahumma wafiqhu lima tuhibbuhu wa tardah. Ya Allah, Bapak Wakil Gubernur kami, Bapak Wali Kota kami, Bapak anggota dewan kami, condongkan hati mereka supaya untuk menolong agamamu dengan kekuasaan di tangan mereka ya Allah. Ceramah sudah, doa sudah, maka selesailah sudah. Mudah-mudahan tausiah subuh ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ambo sangko surek tilang. Apa hukumnya sholat sunat waktu Jumat ketika khatib di atas mimbar? Nabi naik ke atas mimbar. Waktu Nabi sedang di atas mimbar, tiba-tiba datang orang masbuk terlambat mendengar khutbah. Langsungnya duduk. Apa kata Nabi? Berdiri, sholli, salat. Nabi menyuruh dia bangun dan melaksanakan salat 2 rakaat. Sekarang saya tanya, bolehkah salat ketika khatib sedang khutbah? Hebat jamaah Bukit Tinggi. Ndak awak menjawab, ini menjawab. Boleh. Awak nyambikan dalilnya saya. Boleh salat sunat ketika khatib sedang khutbah. Dalilnya adalah hadis Nabi. Ketika Nabi sedang khutbah, masuk seorang laki-laki, maka langsung Nabi suruh salat 2 rakaat. Tapi kalau bisa jangan gara-gara ikut terlambek tarui. Capek lah tiba. Ikutlah lambek tiba, khatib tagak. Tagak lo di muka khatib. Tagak ke khatib? Tagak. Atau tulis di belakang baju. Emang masalah buat lo? Lah sadar diri tahu diuntung. Kalau terlambek tiba, solatlah di belakang. Tapi yang bocah lihat gini, yang pernah juga terlambek, dek macet. Anak-anak muda bocah lihat di tempat-tempat parkir tu merokok-merokok. Kalian tidak masuk ke dalam, masih ikut bapak kata. Apa loh aja. Salat Jumat itu bukan 2 rakaat itu. Kalau 2 rakaat tahiyatul masjid pun 2 rakaat. Kalau 2 rakaat duha pun 2 rakaat. Salat Jumat itu intinya adalah mandanga khutbah. Ketika salat subuh berjamaah, kita telat 1 rakaat. Kok hobi masbuk nampaknya. Apakah saat rakaat yang kita tambah itu kita baca doa kunut lagi? Nanba kunut itu mazhab Syafi'i dan Maliki.
Nan indak berkunut itu mazhab Hambali dan Hanafi. Mas Haji, awak pakai kunut apa indak? Indak pakai kunut. Berarti kau mazhabnya Hambali. Saudi Arabia, Makkah, Madinah, Hambali, indak pakai kunut. Ustaz Somad, ambo pakai kunut. Ambo berpegang pada mazhab Syafi'i. Tapi ambo indak menyalahkan Hambali. Kalau sampai ambo salahkan orang nak berkunut dan indak berkunut itu, berarti ambo menyalahkan Imam Hambali. Siapa ambo menyalahkan Imam Hambali? Nah, ikonan bertanya kok pasti bermazhab Syafi'i. Dia bertanya tentang kunut. Masuk ke Mas Haji, rakaat kedua. Lapis salam, tentu tagak sekali lagi. Apakah saat rakaat itu dia berkunut lagi? Inya berkunut lagi. Sebab apa? Sebab waktunya masuk ikut imam itu, imam rakaat kedua, baginya rakaat pertama. Maka setelah imam salam, inya tagak. Sekarang inya membuat rakaat pertama kedua. Inya membuat rakaat kedua. Maka inya berkunut. Kalau gitu kunutnya 2 kali. Ya. Makanya ikut berkunut rakaat pertama, al-imamu junnah, sebab inya mengikut imam. Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Sebab dia mengikut imam, maka iktidaknya mengikut imam. Maka rakaat kedua bagi imam, rakaat pertama baginya. Imam salam, inya tagak. Maka tagaknya itu adalah rakaat kedua baginya. Makanya baca kunut lagi. Apakah menyimpan uang di bank syariah untuk pendidikan anak termasuk riba? Tidak. Bank syariah, alihkan saldo rekening awak ke bank syariah. Siap? Jangan siap-siap saya. Ambo cek bego, wah. Ustaz Somad bank syariah, ambo gaji ambo di BRI syariah transfer. BNI syariah, Bank Syariah Mandiri. Sebenarnya cek saya. BRI syariah. Waktu ambo ceramah ke BNI, dibuatkan orang tu pulau. Dibuatkan rekening, tapi rekeningnya saya isinya indah. Berikut ini penyerahan kartu ATM BNI Syariah kepada Ustadz Abdul Somad. Oh, Ustadz, kita cek saldonya dulu. Ya, 50.000. Datang pulau lah orang BSM, Bank Syariah Mandiri. Enggak bagus. Oleh sebab itu alihkan supaya awak dapat menghidupkan ekonomi syariah. Mudah-mudahan ekonomi syariah, bank syariah berkembang pesat. Amin. Bagaimana pendapat Ustadz tentang istri yang tak peduli lagi suaminya waktu sudah tua? Ini namanya habis manis sepah dibuang. Kalau bisa habis manis sepah ditelan. Itu makanya kalau awak bertamu ke bumi Minangkabau, bertamu tibo pasti awak dikasih sirih. Mau bertamu tibo di Agam, Bapak Bupati menyambut, dikasihlah makan sirih. Ambo sangko sirih itu dimakan satu, ambo ambillah satu pula. Rupanya ketek saya. Barulah ambo tahu, simbolis saya rupanya. Kenapa orang sebelum menikah itu disuruh dulu makan sirih? Supaya merasakan pahitnya, kelatnya, pedarnya, pedasnya, gambirnya. Maka rasakan pahit manisnya. Anak-anak muda kalian sebelum menikah nanti, itu dikasih sirih. Saya masuk ke dalam suku kampung pedalaman, bertamu ke rumah kepala suku. Di antara adat istiadatnya makan sirih. Inyo ambil daun sirih, ambo ambil pula daun sirih. Inyo ambil kapur, ambo ambil le kapur. Inyo ambil gambir, ambo ambil gambir. Inyo ambil pinang, ambo ambil pinang. Inyo lipik, ambo lipik pula. Ambo makan, ambo makan. Inyo senyum, ambo indah. Rupanya inyo lah merasakan nikmatnya makan sirih. Oleh sebab itu maka jangan sampai kalau bukan makan sirih kok. Hilang habis manis sepah dibuang makan tabu. Awak hidup bukan makan tabu, makan sirih. Habis manis sepah dibuang. Minum kopi pun itu juga. Diminum satu-satu isinya satu. Karena tidak bisa lagi mencari nafkah, padahal istrinya sering ikut pengajian dan majelis taklim. Oleh sebab itu wahai ibu tetap jaga bapak itu, tak lama lagi malaikat maut lah dakek. Jago-jago saya. Mudah-mudahan ibu-ibu diberikan Allah kesabaran insyaallah. Ibu pulang dari siko, salami si bapak, sabiknya dah sejak hari ko ambo berubah, hilang manis sepah ditelan insyaallah.
Ustadz, maulid Nabi bid'ah. Kau bertanya apa mai tahu ambo? Tanggal 10 Muharram Patang, Bapak Ibu puasa enggak? Ambo tanya. Emang orang kalau minum teh manis kok banyak lupa? Tanggal 10 Muharram Patang, Bapak Ibu puasa apa enggak? Ambo puasa. Walaupun ikut sunat, disabik dek tim, Ustaz enggak usahlah puasa, panek, ceramah beko, ambo mesti puasa. Dek ambo yang menyuruh orang. Bapak Ibu, puasalah, puasa. Kau ditanya oleh orang, Buya puasa? Enggak. Ambo puasa. Ambo paksakan diri ambo. Walaupun ini hukumnya sunat, tapi dek ambo nak menceramahi orang, maka mesti ambo puasa. Puasa apa namanya? Asyura. Asyura 10 Muharram. Dek apa awak puasa Asyura? Sebab pada hari itu Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Kejadiannya sekali atau berkali-kali? Sekali. Bila 3000 tahun yang lalu. Ambo calik kata takut ambo kipas angin rumah putih tengah awak. Sekali kejadiannya, tapi puasanya diulang berturut-turut tiap tahun. Itulah dalil boleh mensyukuri nikmat yang sama bertahun-tahun walaupun sekali. Kalau nikmat diselamatkannya Musa boleh disyukuri, apalagi nikmat yang lebih besar daripada kelahiran keselamatan Musa, yaitu nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Oh, itu dasar pengambilan dalilnya. Ya, hebat juga Ustaz Somad Rika. Ternyata bukan Ustaz kaleng-kaleng aja. Iko bukan pendapat ambo. Iko ambil dari kitab Al-Hawi lil Fatawi yang menulisnya Al-Imam, imamnya. Ambo makmum. Al-Imam Al-Hafiz, hafiznya hafal hadis 200.000 hadis hafalannya. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Inya pun rupanya bukan loh pendapat inya, mengambil pendapat imam yang lebih hebat darinya. Siapa namanya? Al-Imam Al-Hafiz, 300.000 hadis hafalannya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka baca kitab Al-Hawi lil Fatawi tentang dalil-dalil maulid. Ada ulama Al-Hafiz hafal hadis 300.000 hadis, membolehkan maulid, bahkan mengatakan maulid bid'ah hasanah, baik, membolehkan maulid. Tiba-tiba ada ustadz yang hafal hadisnya 3, itu pun kalau laptopnya idui. Baca sanan hilang matan, baca matan hilang sanad, mati laptop hilang hadis. Ambo indak mengajak Bapak Ibu, tapi ambo mengikuti Al-Imam Al-Hafiz daripada Al-Ustadz Al-Laptop. Tahlil bid'ah. Apa isi tahlil tu? Tahlil, takbir, Allahu Akbar. Tasbih, subhanallah. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buka baca kitab Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa? Man halala sab'ina marratan, siapa yang mengucapkan tahlil 70 kali, summa ahda sawabahu lil mayit, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada mayit, intafa'abih, maka mayat itu mendapatkan manfaat. Ibnu Taimiyah, jenderal bintang 7-nya itu, kopral-kopralnya pula yang mengharamkan tahlil. Sampai mana dalilnya? Dari hadis, pelepah kurma dibalah Nabi, ditusukkan ke makam. Kenapa kau tusukkan pelepah kurma ini ke makam ya Rasulullah? Kata Nabi, tasbih pelepah kurma sampai kepada orang mati. Kalau tasbih pelepah kurma sampai, apalagi tahlil abdus sampai. Jadi kalau ada orang menyabi, usah ditahlilkan, tahlil itu tidak sampai kepada orang mati. Ambo lah sabuikan dalil pendapat ulama, lah sabuikan hadisnya, indak juga percaya, ambo minta nama lengkap. Nah, beko kalau inyo mati, ambo bacokan. Ambo tahlilkan, ambo kirimkan. Kalau indak sampai, capek-capek agi kabar. 3. Doa basamo bid'ah. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Siapa nambah 2 kok? Nambah doa Nabi Musa, nam mengaminkan Nabi Harun. Ya Allah, selamatkanlah kami menghadapi Fir'aun. Amin. Selamatkanlah kami menghadapi Fir'aun dan tentaranya. Amin. Kata Nabi Harun. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Itulah makna doa berjamaah.
Pernahkah Nabi mengaminkan doa orang? Pernah. Apa kata Nabi? Amin, amin, amin. Datang sahabat bertanya, amin, amin kau ya Rasulullah. Kalian tak mendengar, ambo mendengar. Tadi Jibril datang berdoa, ambo amin kan? Apa kata Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara walam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang jumpa kedua orang tuanya sampai tua tapi tak masuk surga karena tak berbakti. Amin. Bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Celakalah orang yang disebut namamu tapi tak berselawat kepadamu. Amin. Itulah dalil doa bersama. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Makanya ambo kalau ada orang berdoa, ambo aminkan sih. Tapi doanya jaleh. Aku banyak juga imam kau kadang tak jaleh doanya tak apa-apa ke sih. Allah maut. Allah maut gitu. Apa? Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Menangis sama amak di belakang. Ana ditangihkan mak. Gaji 3 balik halun turun lagi kecil. Ibu pun kalau berdoa nanti sama bapak tahajud malam jangan amin-aminkan saya. Banyak ibu-ibu kau ke suaminya berdoa amin. 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 Tanya dulu, apa kasih doa kau dah. Mereka amin-aminkan menyasa. Rupanya doa apa tu? Allahumma rzuqni zaujatan saniyatan jamilatan. Amin. Padahal artinya agilam bobi nikah dua nan rancak. Tanya elok-elok. Ziarah kubur bid'ah. Ziarah kubur bid'ah. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu ambo melarang kamu indak boleh ziarah kubur. Jangan ziarah kubur, haram. Jangan ziarah kubur. Ala fazuruha. Tapi kini ziarahlah kubur. Manga dulu Nabi melarang orang ziarah kubur. Sebab 3. Nampak tamu menyombong-nyombongkan diri di kubur. Hai orang nan kayo, hai orang nan hebat, hai orang nan hai. Itu yang disindir Allah dalam surat Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul. Hai orang yang menyombong-nyombongkan diri sampai ke ziarah kubur. Tapi setelah Islam kuat maka disuruh ziarah kubur. Karena ziarah kubur maknanya 3. Nampak tamu turiqul qulub, melunakkan hati. Yang kedua tudmi'ul ain, menetes air mata. Yang ketiga tazkiratan lil maut, banyak-banyak mengingat mati. Khususnya ibu-ibu yang suka shopping. Itu elok ziarah kubur. Kalau bisa sehari 3 kali. Ikut baju sampai 3 lemari. Sepatu kulit sampai 360 pasang. Sedekahkan. Ibu-ibu yang punya banyak baju yang tak terpakai, ambilkan. Ustaz Somad kan banyak dapat kain, ditelepon orang lah hamba. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya tengok Ustaz banyak dapat kain dari TV One. Rupanya diintainya ceramah hamba. Hamba sabik kainnya. Waang datang ke rumah hamba, buka lemari hamba, kain hamba tinggal 5. Cik untuk lalu, cik untuk sembahyang, cik untuk hamba bawa pai, 2 hamba tinggalkan. Lalu yang banyak tu mana? Lah hamba serahkan ke fakir miskin saudara. Jadi jangan simpan banyak-banyak. Mati awak tinggal. Ibu yang punya banyak baju, yang punya banyak kain, pulang dari sini, masukkan ke koper, antarkan ke Bukit Tinggi Madani berbagi, biar diserahkan ke fakir miskin. Lebih banyak orang dapat menikmatinya. Betul? Yang bilang betul lagi. Macam mana caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Cara mendekatkan diri kepada Allah pertama dengan sabar. Apa itu sabar? Menahan lidah jangan sampai caci maki, menahan hati jangan sampai sumpah serapah. Kalau datang dalam hati, manga Allah kon ndak adil, inyo ndak sembayang nyo kayo rayo, awak sembayang makam pun susah, maka langsung astagfirullah. Makanya kadang ndak ada angin, ndak ada hujan, kadang bapak-bapak kan astagfirullah. Dek apa udah astagfirullah? Ingat mantan. Astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu yang pertama. Banyak-banyak istighfar, tahan marah, tahan berang, tahan. Ambo insyaallah tahan marah bisa. Nan susah kok tahan lapar.
Nah, yang kedua, wassalah. Cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan solat, bukan somat. Solat. Nah, because solat duha, Allahu Akbar. Serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Segala kehormatan, kemuliaan milik Allah. Serahkan pada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu taibatu lillah. Konekkan dengan Nabi yang ada di Madinah, dari Bukit Tinggi ke Madinah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingat mati, selamat dari azab kubur. Fil alamina innaka hamidum majid. Cukup, tapi tambah, kalau mau afdal tambah. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang tak hafal gerak-gerakkan yang mulia. Sebelum salam minta ampe. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ampe, tapi tangan tetap cik. Jangan ikut. Adzabil qabri min fitnatil mahya wa min syarri. Apapun yang terjadi di dunia kau, maka dekatkan diri kepada Allah. Kau banyak orang mengadu ndak kepada Allah. Ngadu ke siapa? Facebook. Kopi pahit ngadu ke Facebook. Pahit betul kopinya. Samba padeh mengadu ke Facebook. Apa ini mengadu kepada Facebook? Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngadu ke kawan. Hari ini ke kawan, besok menjadi lawan. Dibukakan semua cerita kita. Betul? Wah. Apa yang harus saya lakukan kalau di setiap apa yang diniatkan selalu gagal? Kalau ditolong saudara dan orang lain selalu dapat masalah. Apa saran Pak Ustadz? Jangan berhenti menolong orang. Karena menolong orang macam menolong anjing terjepit. Dahnya lapeh, awaknya digigit. Oleh sebab itu jangan taubat berhenti menolong orang. Saya taubat minum khamar, bagus. Saya taubat pakai sabu-sabu, bagus. Tapi kalau ada orang berkata, saya taubat nolong orang, jangan pernah berhenti. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan tetap menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Terus saja. Mungkin indah inyo menolong awak, orang lain akan menolong awak karena doa orang yang kita tolong. Ini mesti kita tolong orang. Adapun ada kegagalan, maka selalu husnuzon pada Allah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di balik itu ada hikmah-hikmah yang kita tidak tahu. Apa hikmah di balik itu? Serahkan pada Allah, bersabar, berdoa, berzikir, minta yang terbaik. Serahkan pada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tolong Ustaz doakan agar saya segera dapat jodoh. Oh, masalah bini rupanya. Di akhir majelis awak akan sama-sama berdoa, mudah-mudahan yang alun dapat jodoh, dipertemukan Allah dengan jodoh. Insya Allah keluar dari pintu masjid itu basuh jodoh. Pas sama-sama mencari sendal, cari sendal, apa terantuk kepala kita. Lah, cari di rumah apanya? Rupanya bini orang. Apa beda wakaf, sedekah, infak, anak yatim, kotak? Wakaf mesti ada rukunnya sampai. Nang pertama orang nan bawakaf namanya wakif. Nang kedua orang nan menerima wakaf namanya mauquf alaih. Nang ketiga namanya benda yang diwakafkan mauquf bih. Nang keempat ada ijab dan qabul. Saya wakafkan ruku ini untuk masjid karena saya kasihan menengok karpetnya belum lunas tunai. Maka itu namanya wakaf. Makanya tidak tepat kalau disabi kotak wakaf. Dek awak ndak ada akad ke kotak. Ada orang akad ke kotak. Dia gini piti, aku ke akadkan ini ke kotak tu menjawab loh. Aku terima. Maka yang tepat itu adalah kotak infak. Itu wakaf. Sedekah, infak itu materi, benda. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah hasil usahamu. Duit itu infak. Habisnya infak. Duit dipakai untuk bayar listrik, habis itu infak. Nah, sedangkan sedekah, Ustadz, kami ini miskin susah, nggak bisa bersedekah. Yang kaya bawa semen, infak. Yang kaya kasih tanah pakai akad, wakaf. Tidak ada akadnya, diserahkannya saja, infak. Kami yang miskin bagaimana Pak Ustadz? Ikut gotong royong, ngecor, ngangkat, mikul, itu sedekah.
Sodakoh itu likuli sulama, setiap tulang-tulang sendi ini sodakoh. Ada semen, ikut mengacau semen. Jangan mengacau tukang semen. Kok banyaknya mengacau tukang semen. Bukannya ikut gotong royong, ama saja lah tagak datangnya. Kok nampaknya tiang masa itu miring lah. Aku kalau ada bantu eko, udah lain tak magi pakap, sodakoh hindak, ikut mengacau tidak, mengacau bangunan saudara, antuk kan kepala ke tiang. Dia lurui utaknya. Wakaf ada rukunnya, infak benda, sodakoh non materi. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh, senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Senyum tidak disebut infak, senyum itu sodakoh. Makanya yang sanggup memberi karpet kasih. Saya wakafkan karpet ini untuk masjid, wakaf. Tak ada wakaf, duit. Ini ada duit, nanti dibelikan, dibayarkan, setorkan. Tak juga, datang senyum aja. Bagus karpetnya ya. Nah, itu tidak berpiti. Itu sodakoh. Sodakoh. Anak yatim Pak Ustaz, man mata abuhu, mati bapaknya, walam yablughul hulum, belum akil balik. Mati ayahnya sebelum akil balik. Itu disebut dengan anak yatim. Tapi pendapat Imam Ibnu Abbas, dia tetap yatim walaupun sudah berjangwi. Ambo tidak dipakai pendapat itu. Sebab nanti bila disabiku sadonan berjangwi itu menyangkut yatim. Oleh sebab itu kalau ada pembagian sedekah, maka yang anak yatim itu yang sebelum akil balik. Yang sudah akil balik tetap dikasih santunan. Jangan tidak dikasih santunan, tapi diambil dari kotak infak. Jangan anak yatim kasihkan ke tak yatim, nanti dia makan neraka. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka sama dengan makan api neraka. Jangan kasih. Dulu ada nama program namanya dokter yatim. Jadi yang bertanya, nama program kok dokter yatim. Dokter kok semester bara kuliah S1. S1 barang umurnya 20 tahun. 20 tahun mana yatim? Jadi kalau gitu gimana Pak Ustadz? Dokter duafa. Dia miskin, susah, tapi otaknya cerdas, disekolahkan. Maka diambil dari uang infak. Jangan diambil dari uang yatim. Yatim khusus yatim. Maka kotak awak ada namanya kotak infak, ada namanya kotak yatim. Sodakoh enggak usah pakai kotak, karena senyum tak perlu masukkan kotak. Anak yatim di kotak-kotak, ala jaleh sadonya. Kira-kira jelas tak jawaban saya ini? Alhamdulillah. Yang tak jelas berarti terlalu lapar, susah menangkap pengajian. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu ya Allah. La taj'al fi qulubina ghillan, jangan jadikan dalam hati kami ini ada rasa benci, ada rasa hasad, ada rasa dendam lillazina amanu, kepada saudara-saudara kami yang beriman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, bersihkan hati kami dari sifat munafik, wal hasad, dengki, wal kibriya, merasa sombong, merasa lebih daripada orang lain. Allahumma ja'alna minal mutahabbin, jadikan kami orang-orang yang bersaudara karena engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk, beri kami naungan di bawah arasmu pada saat tak ada naungan di padang mahsyar kecuali engkau ya Allah. Allah mawafiq ulata umurina, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Forkompinda, Bapak-bapak anggota dewan, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang ada di tangan mereka ya Allah. Allahumma balligh maqasidana, sampaikan segala niat baik kami, waghfir lana ma madha, ampunkan segala dosa-dosa kami. Allahumma ja'alna min muhibbi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami menjadi para pencinta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan keluarga kami, anak cucu kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, jangan tinggalkan sampah-sampah, jaga kebersihan masjid kita. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan demikian tadi tablik kegiatan acara tablik kabar kita di kesempatan hari ini yang diisi oleh penceramah kondang Ustadz Abdul Somad, dan tentunya berbagai pesan dan tanggapan yang tentunya bisa kita ambil hikmahnya untuk seorang pemimpin, sebagaimana tema beliau di hari ini meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan tentunya pendengar, ini bisa menjadi suatu pegangan bagi kita selaku umat, yang tentunya yang mana bila kita memegang suatu tampuk kekuasaan, jadilah pemimpin yang adil dan jangan sampai menjadi pimpinan yang zalim untuk masyarakat. Baik pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah sudah tugas kami menyiarkan secara langsung jalannya kegiatan tablik kabar di kesempatan hari ini, yang mana juga sedikit pantauan di lapangan ribuan masyarakat ini sampai tumpah ruah keluar masjid untuk mengikuti, dan sangat antusias sekali dengan kegiatan tablik kabar ini. Baik pendengar, saya Mas Diki Putra, reporter Anda bersama rekan Ahmad Ihsan dan juga penanggung jawab Kepala LPP RRI Bukit Tinggi Ibu Neni Afriantini, dan juga segenap kru teknik dan siaran luar RRI Bukit Tinggi di kesempatan hari ini pamit undur, dan kita kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, kanal inspirasi.